Orang tidak membeli dari apa yang kamu jual, tapi kenapa kamu jual. Perusahaan yang mampu mempertahankan why-nya akan jadi pemenang kompetisi dan tidak melakukan manipulasi harga untuk membuat konsumen membeli. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Start With Why, karya Simon Sinek. Buku ini bercerita tentang perjalanan Simon dalam menemukan why yang ada dalam dirinya. Apa yang membuat dirinya bangun dan bersemangat setiap hari. Simon belajar bahwa pemimpin yang hebat merupakan inspirator yang menawan, memiliki tujuan yang kuat, dan menjalaninya dengan sepenuh hati. Sebuah tujuan baru bisa didapat apabila kita menjawab pertanyaan kenapa. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan menghasilkan sebuah orisinalitas dan mampu menginspirasi orang lain. Saya merangkumnya menjadi 3 poin penting dari buku ini. Yang pertama, lingkaran emas, why, how, dan what. Pemimpin yang hebat tahu why-nya, kenapa dia mendirikan sebuah perusahaan. Why yang kuat akan menginspirasi karyawannya untuk menuju visi yang sudah ditetapkan. Simon menjelaskan, semua harus dimulai dari why. Apa tujuannya? Baru kemudian kita bicara soal how, caranya, dan akhirnya kita bicara soal what, apa bentuknya. Namun kebanyakan perusahaan atau pemimpin melakukannya secara terbalik. Mereka fokus di what-nya, tapi jarang sekali bicara soal why. Apa alasan dibalik perusahaan berdiri? Apa sih tujuannya? Simon mencontohkan Apple. Apple bukan perusahaan komputer, tapi Apple adalah perusahaan yang think different. Ini adalah why-nya. Kemudian ketika diterjemahkan di how-nya, Apple menantang status quo dan menciptakan produk yang berbeda. Akhirnya yang konsumen lihat adalah what-nya. Sebuah produk yaitu MacBook, iPad, dan iPhone. Jadi Apple dari awal tidak mendefinisikan dirinya sebagai perusahaan komputer. Tapi jauh daripada itu, Apple mendefinisikan perusahaan dari why-nya, yaitu think different. Kedua, dimulai dari why, tapi tahu cara mewujudkannya. Pemimpin yang memiliki why yang kuat perlu partner yang paham how-nya untuk mewujudkan sebuah why menjadi kenyataan. Ibaratnya seperti Walt Disney dan saudaranya Roy Disney. Walt Disney adalah contoh pemimpin yang sangat kuat dalam why-nya, yaitu telling stories. Jadi, Walt Disney bukan perusahaan produksi animasi, tapi perusahaan yang why-nya adalah bercerita. Walt Disney ibarat sepemikir, Roy Disney adalah si pelaku atau doers. Ketika Walt menggambar kartun dan animasi, Roy yang punya ide untuk mendaftarkan hak cipta dan menjual merchandise. Ini adalah kombinasi yang kuat antara why dan how, hingga menghasilkan produk yang menginspirasi banyak orang. Semangat Walt Disney dalam why-nya juga terasa sampai sekarang. Sebagai contoh film Frozen. Ketika Walt Disney berhasil menyihir satu dunia dengan cerita Frozen, mereka memberikan kesempatan bagi para konsumennya untuk bersentuhan langsung melalui penjualan merchandise, taman hiburan, hingga drama musikal. Ketiga, why yang kuat akan jadi inspirasi. Pemimpin yang hebat akan menjadi magnet bagi karyawan dengan kualitas yang tinggi. Tentunya mereka punya why yang sama. Why yang kuat akan menjadi diferensiasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Hal ini akan jadi daya tarik perusahaan bagi calon karyawan yang ingin melamar. Hasilnya, perusahaan akan mendapatkan like-minded karyawan yang punya why yang sama, sehingga bisa menghasilkan tim yang kuat dan terinspirasi untuk selalu berinovasi. Steve Jobs ketika mendirikan Apple tidak membuat iMac-nya sendiri. Tapi berkat kerjasama timnya, akhirnya why yang ada di pikiran Steve menjadi kenyataan. Bukan hanya soal inspirasi, why yang kuat akan menumbuhkan rasa saling percaya antara manajemen dan karyawan. Karyawan percaya pada why yang dijalankan oleh perusahaan, bahwa ada tujuan yang lebih besar dari sekedar keuntungan perusahaan. Orang tidak membeli dari apa yang kamu jual, tapi kenapa kamu jual. Perusahaan yang mampu mempertahankan why-nya akan jadi pemenang kompetisi dan tidak melakukan manipulasi harga untuk membuat konsumen membeli. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa
subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye.